Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, ma ba'da. Alhamdulillah, seluruh musyrifah Ma'had Al-Jamiah YIN Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, seluruh santri Ma'had Al-Jamiah YIN Tulungagung dimanapun berada yang saya cintai juga saya banggakan. Tidak lupa kepada seluruh pemirsa yang mengikuti kajian kitab Ayyuhal Walad dimanapun berada yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semuanya bisa melanjutkan kajian kitab Ayyuhal Walad tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat salam barokah semoga senantiasa terlimpah ruah kepangkuan baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah hatta liqa'illah. Kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan hidiyatul Fatihah terlebih dahulu. Kita hadiahkan kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, seluruh sahabat, para aulia kekasih Allah, seluruh guru-guru kita dari awal sampai akhir, utamanya mu'allif hadzal kitab Syekh Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, juga seluruh murid-murid kita, setelah umat masyarakat jami'al alamin, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala mana wa salafuna sholih. Sya'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah limni wa rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladuhi, iling-iling anak, billahi demi Allah, intasir lamun lumaku sapa sira utawa tumandang sapa sira, intasir lamun lumaku utawa tumandang sapa sira, taro mongko bakal ningali sapa sira, taro mongko bakal ningali sapa sira al ajaiba ing pira-pira perkara kang gawakaken, fi kulli manzilin ing dalem saben-saben derajat, wabdzulan masrahno sapa sira, wabdulan masrano sapa sira ruhaka ing ruh sira utawa jiwa sira, ruhaka ing ruh sira utawa jiwa sira. Fa inna ra'sa hadzal amri, krana temen setuhune pokoke iki suluk. Fa inna ra'sa hadzal amri, krana temen setuhune pokoke iki suluk iku badlur ruhi, nyerahaken ruh. Kama kala kaya oleh ngendika sapa Dhunnun Al-Misri, Syekh Dhunnun Al-Misri rahimahu, muga-muga melasi ing Syekh Dhunnun Al-Misri sapa Allah Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah, ngendika li ahadi talaminihi maring salah sijine pira-pira murite Syekh Dhunnun Al-Misri, li ahadi talaminihi maring salah sijine pira-pira murite Syekh Dhunnun Al-Misri, ngendika ing qadarta lamun kuwasa sapa sira, ing qadarta lamun kuwasa sapa sira ala badli ruhi ing atase nyerahaken ruh utawa jiwa, fata'ala mongko mrene sapa sira, Fata'al mongko mrene sapa sira wa illalan lamun ora bisa badli ruh maksude
wa ilalam lamun ora bisa badlir ruh fala tastaghil monggo aja tastaghil aja nyibuk nih aja ketungkul sapa sira fala tastaghil monggo aja ketungkul sapa sira bi turrohatis sufiyati kelawan piro-piro dalani ulama sufi biturrohatis sufiyati kelawan piro-piro dalani ulama sufi ayyuhal walad billahi intasir taro al ajaibahina ketahuilah kalau seandainya kamu berjalan menempuh perjalanan tasawuf ini, jadi seandainya kalian ini benar-benar mau untuk menempuh jalannya para sufi, jalannya wong-wong tasawuf itu, taro al-ajaibah, maka engkau akan menyaksikan berbagai macam hal yang sangat menakjubkan, berbagai hal yang ghairu makul, karena sesuatu itu menakjubkan akhirnya ghairu makul. Pada setiap makom, setiap pangkat, setiap derajat, jadi pada setiap jenjang yang akan kita lalui ketika kita memasuki dunia tasawuf, dunia suluk untuk sampai ke hadrah qudsiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mengetahui, melihat segala hal yang gaib, segala sesuatu yang itu menakjubkan diri kita. Tetapi ingat, yang harus kamu ikati, yang betul-betul harus dilakukan, dan ini menjadi pokok dalam proses perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah badlur ruh, menyerahkan seluruh jiwa dan raga kita untuk dididik, untuk ditempa oleh seorang guru yang membimbing dan mengarahkan kita pada proses perjalanan ini. Karena itulah biasanya di dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda dengan guru-guru yang pada umumnya. Bahkan seorang murid itu posisinya adalah al-murid kal mayyit fi yadil ghasil. Seorang murid itu bagaikan mayit di tangan orang yang memandikannya. Jadi pasrah bongkokan jiwa raga kita serahkan kepada seorang guru yang nanti akan menempa diri kita, melatih dengan mentarbiah dengan cara tarbiyah yang dia miliki, supaya kita memiliki keimanan yang selamat sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pula yang dulu dialami oleh Syekh Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad al-Ghazali. Ketika pada saat itu dia kedatangan tamu dari para pejabat istana, karena dia adalah seorang ulama besar, bahkan dia adalah pemimpin di Universitas An-Nizamiyah kala itu. Kemudian sedang sholat, termasuk makmumnya di belakangnya itu adalah Imam Ahmad, adiknya. Begitu sholat itu belum selesai, adiknya sudah lari duluan, dia sudah meninggalkan jamaah bersama kakaknya karena orang besar merasa tersinggung. Setelah itu kemudian ditanya adiknya, kenapa kamu tadi ketika sholat berjamaah bersama aku belum selesai, kamu kok sudah meninggalkan tempat? Padahal orang-orang besar, pejabat-pejabat semua makmum di belakangku. Mohon maaf kak, bukan berarti saya ingin melecehkan panjenengan, bukan karena saya tidak ingin menghargai panjenengan, tetapi ketika pada waktu sholat tadi aku melihat bahwa engkau sedang glubrat getih, berlumuran darah. Maka apakah sah sholatku ketika aku sholat di belakangnya orang yang berlumuran darah penuh dengan najis? Maka Imam Ghazali tersentak pada waktu itu, oh iya benar kamu memiliki pengetahuan yang lebih tinggi daripada aku.
Benar, ketika sedang sholat tadi aku mengimami sholat, aku sedang berpikir tentang kitab yang sedang aku tulis, yaitu kitab yang membahas tentang darah haid. Siapa guru kamu? Aku ingin berguru kepadanya. Tidak mungkin sampean akan berguru kepada guruku. Mengapa tidak mungkin? Karena engkau adalah seorang ulama besar, pakaianmu demikian luar biasanya, sementara guruku hanyalah seorang sol sepatu. Aku berjanji aku akan melepas dan menanggalkan pakaian kebesaranku demi dan untuk belajar kepada orang tersebut. Akhirnya benar, bergurulah Imam Al-Ghazali kepada orang tersebut, seorang yang pekerjaannya hanyalah sol sepatu, tetapi ternyata dia adalah kekasih Allah yang dipilih untuk menjadi orang yang mampu mentarbiah santri-santrinya agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadrah qudsiyah. Nah, maka pokok di dalam proses perjalanan menuju kepada Allah itu adalah badrur ruh, menyerahkan jiwa raga diserahkan. Ini paling pokok. Makanya kadang-kadang pendidikannya itu ghairu makul. Ada orang yang ibadah mengumpul kepada Allah, tetapi kemudian muncul di dalam hatinya rasa sombong, rasa riya, takabur. Akhirnya kemudian guru memerintahkan agar dia meninggalkan amalan itu dan melakukan pekerjaan-pekerjaan rendah. Untuk apa? Untuk menyadarkan bahwa yang paling agung, yang punya kemampuan, yang al-qaha, al-qadir, al-ali, al-mutakabbir, itu hanyalah satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kadang-kadang yang sulit untuk diterima oleh kalangan-kalangan awam pada umumnya. Oleh karena itulah, ketika kita menginginkan untuk masuk ke dalam dunia tasawuf, maka badlur ruh kepada seorang mursyid yang mendidik rohani kita, itu adalah hal yang mutlak. Kalau kita demikian bisa melakukan hal itu, maka engkau akan melihat, menyaksikan banyak hal yang ajaib di dalam setiap derajat, maqam, manzilah yang kamu lalui nanti. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Dhunun Al-Misri ketika beliau menyampaikan hal itu kepada salah satu di antara muridnya. In qadarta ala badri ruh fata'al illa fala tastaghil biturrohati sufiyah. Kalau kamu memang mampu untuk menyerahkan seluruh jiwamu, kamu mampu untuk menekan egomu, mengesampingkan egomu, maka kemari ikutlah kepadaku. Tapi kalau kamu tidak mampu untuk itu, tidak usah pisan-pisan lebu ke dalam dunia tasawuf. Timbangane tiwas apa jenenge, tiwas mek gur ngentekne wektu, karena kamu tidak mampu untuk menyerahkan itu. Ayyuhal walad, eling-eling anak, ini teman setune ingsun, ini teman setune ingsun iku angsohuka, paring nasihat sapa ingsun ing sira bithamaniyati asya'a kelawan 8 pira-pira perkara. Iqbal hanompo sira sing ing samaniyati asya minni saking ingsun, lialayakuna supaya ora ana apa ilmu kang ilmu sira, apa ilmu kang ilmu sira iku khosman dadi musuh, alaika ing atase sira, yaumul kiamat, ing dalam besok dina kiamat. Tak malu nglakonono sira, tak malu nglakonono sapa sira minha saking samaniyati asya arba'atan ing perkara 4. Wa tata'ulan tinggalo sapa sira, wa tata'lan tinggalo wa tata'ulan tinggalo sapa sira minha saking samaniyati asya arba'atan ing perkara 4. Amalawati anapun utai pira-pira perkara, amalawati anapun utai pira-pira perkara tadau kang tinggal sapa sira ing ma, tadau kang tinggal sapa sira ing ma iku fahadu mungko utai salah sijine alawati utawa arba ya ora apa-apa, balik arba ya kena alawati, tapi yang paling dekat itu adalah alawati. Jadi yang paling tepat itu adalah alawati, meskipun alawati itu isinya adalah arba'ah itu.
iku alla tunadzira yen ta ora bantah sapa sira, iku alla tunadzira yen ta ora bantah sapa sira hadan ing wong suwiji fi mas'alatin ing dalam masalah suwiji, fi mas'alatin ing dalam masalah suwiji mastatok ta ing dalam selagine kuwasa sapa sira, mastatok ta ing dalam selagine kuwasa sapa sira, li anna fiha krana temen sedune iku tetep ing dalam munadzira, li anna fiha krana temen sedune iku tetep ing dalam munadzira, munadzira iku maksudnya yang bantah kuwi mau, li anna fiha krana temen sedune iku tetep ing dalam munadzira afatin ana pira-pira bahaya, afatin ana pira-pira bahaya kathiratan kang akeh apa afat, faizmuha mongko utahe dosane munadzira, faizmuha mongko utahe dosane munadzira iku akbarul luwih gedhe, iku akbarul luwih gedhe min naf'iha tinimbang saking manfaate munadzira, min naf'iha tinimbang saking manfaate munadzira, idhiya krana utawi munadzira iku mamba'u kulli khuluqin sumberane saben-saben pakerti, iku mamba'u kulli khuluqin sumberane saben-saben pakerti dhamimin kang ino apa khuluq karya iku dene riya wal hasadilan hasud wal kibrilan gumedhe wal hikdilan ngunek-ngunek Allah wal adawatilan musuhan wal mubahatilan unggul-unggulan wal mubahatilan unggul-unggulan wa ghairi halan liyane mengkono-mengkono kabeh utawa ghairi halan liyane khuluqin damim utawa riya, hasud, kibir, hikid, adawah, mubahah. Naam ya bener. Lawaku alamun tumibo pemas'alatun masalah suwiji baina kaing dalam antarane sira wa baina syahsin lan ing dalam antarane wong suwiji au qaumin utawa kaum wa kanat lan ono apa iradatu kakarep sira fiha ing dalam masalah iku yadharo yen ta pertelo apa al-haqqu perkara kang bener wala yudhi'a lan ora den sia-siaaken apa hak jasa wong kawenang apa al-bahsu ngrembug lakin litil kal iradati tetapi ne iku tetep kedue mengkono-mengkono kekarepan alamatani utai alamat loro ihdahuma utai salah sijine alamatani iku alat tufarriqa yen to ora bedakaken sapa sira bena yang kasyifain dalam antarane yen to dadi kebuka apa al-haqqu perkara kang bener ala lisani ka ing atase sira ala lisani ka ing atase lisan sira au ala lisani ghairika utawa ing atase lisane liyane sira au ala lisani ghairika utawa ing atase liyane lisane sira. Ayuhal walad ini angsuhuka bisamaniyati asya. Nah, sekarang aku nasihatkan kepadamu 8 hal. Terimalah itu dariku supaya ilmu kamu itu besok di yaumul qiyamah tidak menjadi musuh bagi kamu. Jadi orang yang punya ilmu itu juga harus hati-hati. Bukan berarti orang yang punya ilmu itu terus jaminan bahwa ilmunya pasti akan menyelamatkan dia besok di yaumul qiyamah. Itu belum tentu. Ya memang ilmu itu benar, ada sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah.
Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ingat, dalam bahasa yang digunakan oleh Rasul di situ adalah Allah akan memudahkan. Jadi bahasanya itu adalah memudahkan, bukan jaminan bahwa orang tersebut masuk surga, bukan. Tetapi sahala, memudahkan. Mengapa itu memudahkan? Karena dengan ilmu kita bisa tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita ketahui. Kalau kita sudah tahu itu, ya mestinya harus kita lakukan. Kalau kita tidak mau melakukan, bagaimana? Ya berarti kita yang salah. Ilmu kita tidak akan menyelamatkan kita. Ilmu yang tidak miliki nanti tidak akan ada manfaatkannya, malah kalah hanya sebatas hiasan saja. Ilmu megur sekedar kita gunakan untuk saling berdebat supaya kita dianggap orang yang hebat, supaya kita dianggap orang yang lebih pintar daripada yang lain. Maka ilmu yang hanya digunakan untuk itu, sesungguhnya dia tidak akan menyelamatkan kita, hanya sebatas tinggi perhiasan. Bahkan besok di yaumul qiyamah ilmu itu akan menuntut kepada kita, akan menjadi musuh kita di hari kiamat. Nah, Imam Al-Ghazali kemudian mengingatkan kita, sekarang terima 8 pelajaran dariku. Kalau kamu betul-betul mau untuk menerimanya, maka ilmu kamu insya Allah besok di yaumul qiyamah itu tidak akan menjadi musuh bagimu. Ta'malu minha arba'atun wa tata'u minha arba'ah. Engkau harus melakukan 4 hal di antara 8 hal tersebut, dan menjauhi atau meninggalkan 4 hal di antara hal tersebut, 8 hal tersebut. Amal lawati tada'u, adapun yang harus kamu tinggalkan apa? Fa'ahaduha alla tunadhira ahadan fi mas'alatin mastata'ta. Yang pertama adalah engkau tidak mendebat seseorang. Engkau tidak berdebat dengan seseorang dalam satu masalah selagi kamu mampu, ya. Jadi kalau bisa kamu usahakan untuk tidak berdebat dengan orang. Selagi kamu mampu, maka tahan untuk engkel-engkelan dengan orang lain. Mengapa kok demikian? Ini li'anna fiha afatin katsiratin, karena di dalam perdebatan itu sesungguhnya ada banyak bahaya. Tetapi ini kadang-kadang tidak kita sadari. Angelnya dari ini angel. Jadi perdebatan itu bisa memunculkan banyak bahaya. Dia lebih banyak faithmuha akbaru min naf'iha. Jadi di dalam perdebatan itu dosanya lebih banyak, maldorotnya lebih banyak daripada pahalanya. Mengapa demikian? Idhya mamba'u kulli khuluqin dhamimin. Karena di dalam debat itu menjadi sumber bagi semua akhlak yang tercela. Ya. Jadi membantah, debat itu menjadi sumber dari akhlak-akhlak yang tercela. Contoh seperti riya, kemudian hasud, iri dengki, kemudian takabur, sombong, ya. Kemudian ada lagi al-hikdu, ngunek-ngunek elati, berpikir buruk tentang orang lain. Ketika berdebat sudah selesai, seurung trimo nek atine muncul perasaan yang tidak enak, bahkan ujung-ujungnya bisa jadi itu bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Kalau toh misalkan debat itu menang, akhirnya merasa tinggi, merasa lebih hebat daripada orang lain. Nah, ini penyakit semuanya. Ya memang benar, kadang-kadang kita memang perlu untuk berdebat ketika memang itu dibutuhkan. Tetapi yang harus Anda perhatikan,
Debatmu itu kalau memang kamu ingin idharil haq. Nah, bagaimana ciri idharil haq yang sebenarnya? Nah ini loh, idharil haq yang sebenarnya bagaimana? Kamu hanya idharil haq atau hanya ingin menunjukkan kemampuan yang ada di dalam dirimu, kehebatan yang ada di dalam dirimu, kecerdasan yang ada dalam dirimu? Ini harus hati-hati, angel di sini. Ahaduha alla tufarriqa baina ayyan kashifal haqqu 'ala lisanika aw 'ala lisani ghairika. Kalau kamu memang idharil haq, kalau kamu memang idharil haq, maka kamu nanti tidak akan menolak seandainya kebenaran itu berasal dari orang lain atau berasal dari dirimu. Persoalannya ketika orang itu berdebat kemudian mempertahankan argumentasinya, aksaruhum oke, itu akhirnya kan ujungnya kebenaran itu adalah milik diri sendiri dan milik orang lain itu salah. Itu ujung-ujungnya. Sulit untuk menerima kekalahan dalam proses perdebatan. Mengapa? Karena sesungguhnya dia hanya ingin menunjukkan kapasitas, kredibilitas yang dia miliki dalam bidang keilmuan. Lah ini loh bahayanya di situ. Maka kalau memang inginnya adalah idharil haq, ilmu itu bukan hanya sekedar perdebatan, karena perdebatan itu hanyalah prasangka yang ada di dalam akal, pikiran, persepsi yang ada di dalam pikiran. Kebenaran itu sesungguhnya tidak perlu diperdebatkan lagi, karena begitu dia tampak semua orang bisa menerima. Harusnya demikian, ya, harusnya demikian. Nah inilah hal pertama yang perlu kemudian harus kita pahami ketika kita belajar, kita tolabul ilmi, kita menempuh jalan perjalanan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hindari perdebatan itu. Itulah kenapa Mbah Nabiullah Musa alaihi salam ketika dia berguru kepada Nabiullah Khidir alaihi salam, mengikuti Nabi Khidir untuk mendapatkan pengetahuan dari dia, karena Nabi Khidir disebut-sebut oleh Allah di dalam Al-Quran, ataina fawajada abdan min ibadina ataina rahmatan min indin min atainahu rahmatan min indin atainahu rahmatan atainahu rahmatan wa min ladunna min indina wa saya lupa, min ladunna ilma, itu loh yang terakhir ada min ladunna ilma, yang kemudian memunculkan sebuah kajian tentang ilmu laduni di dalam dunia Islam. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk badal ruh, menempuh perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mencurahkan seluruh jiwa dan raga kita, sehingga kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fi hadrah qudsiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, untuk hari ini cukup, dan kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa wa tarbiyah, wa minal khaus radhiyallahu an an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.